Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya, memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Meskipun masih muda, sumbangsihnya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah sangatlah besar. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang kehidupan dan kontribusi Abdurrahman bin Auf dalam membangun peradaban Islam. Dilahirkan pada tahun 581 Masehi, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Usianya yang masih muda, yaitu 31 tahun saat ia memeluk Islam, tidak menghalangi perannya dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat komunitas muslim di masa awal. Sahabat yang mulia ini dulu pada masa jahiliyah dikenal sebagai Abdu Amr, atau ada yang menyebutnya Abdul Harits, dan pendapat lain mengatakan Abdul Ka'bah. Namun saat masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Ibunya bernama Ashifa binti Auf, wanita yang juga menerima Islam dan turut berhijrah. Keislaman Abdurrahman terjadi sebelum Nabi Muhammad memasuki rumah Al-Arqam bin Abul Arqam. Dia mengikuti berhijrah ke negeri Habasyah, baik dalam hijrah pertama maupun yang kedua. Abdurrahman juga mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah dan bertahan bersamanya dalam perang Uhud. Bahkan dia pernah menjadi makmum Rasulullah dalam sholat saat perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pengusaha kaya dan dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, bahkan menawarkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah sebagai bentuk kedermawanannya. Abdurrahman termasuk salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga, salah satu dari 6 anggota syura, dan salah satu yang pertama masuk Islam dan ikut dalam perang Badar. Dia juga keturunan Quraisy dari kabilah Az-Zuhri dan salah satu dari 8 orang yang cepat memeluk Islam. Tolhah bin Abdullah bin Auf menggambarkan, penduduk Madinah sangat mengandalkan Abdurrahman bin Auf, terutama dalam urusan harta benda. Sebagian dari mereka berhutang kepada Abdurrahman, sebagian lagi melunasi hutang mereka, dan sebagian lagi menjaga silaturahmi melalui pemberian dari Abdurrahman. Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf mewasiatkan untuk menyediakan 50.000 dinar di jalan Allah, di mana setiap orang akan menerima 1.000 dinar dari jumlah tersebut. Az-Zuhri menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf juga membagikan harta kepada mantan pejuang perang Badar. Jumlah keseluruhannya adalah 100 orang dan masing-masing dari mereka menerima 400 dinar. Utsman adalah salah satu dari mereka yang menerima bagian tersebut dan dia menerimanya dengan tulus. Abu Hurairah melaporkan sabda Rasulullah, "Setelah aku pergi, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluargaku." Maka Abdurrahman bin Auf menjual kebunnya seharga 400.000 dan uang penjualannya itu dibagikan kepada istri-istri Nabi. Ummu Salamah menceritakan, "Aku mendengar Nabi bersabda kepada Ummahatul Mukminin, orang yang memperlihatkan simpati kepada kalian setelah aku pergi, dia adalah orang yang jujur dan baik hati. Ya Allah, berikanlah Abdurrahman bin Auf minum dari mata air salsabil di surga." Selama hidup Nabiullah Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan setengah dari harta miliknya, memberikan 40.000 dinar untuk kepentingan agama Allah, dan menyiapkan 500 kuda dan 500 unta untuk berjihad. Sebagian besar harta tersebut diperoleh dari hasil perdagangan. Diketahui juga bahwa dia memerdekakan 30 budak setiap harinya. Meskipun memiliki kekayaan luar biasa, Abdurrahman bin Auf tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim.
Setelah hijrah ke Madinah, ia terkenal karena bersedekah secara besar-besaran kepada umat Islam yang membutuhkan. Sa'ad bin Al-Hasan At-Tamimi dengan penuh kagum menyatakan, sulit membedakan Abdurrahman dari para hamba sahayanya. Fenomena ini terjadi karena kesederhanaan Abdurrahman dalam berbusana, sehingga tak ada perbedaan mencolok antara dirinya dengan mereka. Semoga Allah meridhoi para sahabat yang penuh ilmu dan senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah. Mereka memahami dengan mendalam sabda beliau, berbusana sederhana adalah bagian dari iman. Bazazah yang dimaksud dengan berbusana sederhana mencakup sikap tawadu, kesederhanaan dalam berpakaian, serta kerendahan hati dalam memilih pakaian dan alas tidur. Nabi bersabda dengan tegas, siapapun yang meninggalkan pakaian yang bagus semata-mata karena tawadu karena Allah, padahal ia mampu untuk memakainya, niscaya Allah akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan semua makhluk. Allah akan memberinya kesempatan untuk memilih jubah keimanan yang mana yang ia kenakan. Abdurrahman bin Auf menutup mata dengan damai setelah mengarungi kehidupan panjang yang penuh dengan perjuangan, kedermawanan, pengorbanan, serta kesungguhan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan jiwa, raga maupun hartanya. Sa'ad mengutip kesaksian ayahnya, Ibrahim, yang mengatakan, aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas melihat jenazah Abdurrahman di sisi tempat tidur di mana sahabat ini berbaring untuk selamanya. Aku mendengarnya berkata, engkau bagiku laksana gunung. Kemudian Ibrahim, putra Sa'ad, mengutip penuturan kakeknya, aku pernah mendengar Ali berkata pada hari wafatnya Abdurrahman, pergilah wahai putra Auf, sesungguhnya engkau telah meraih kejernihan dunia dan membuang kekeruhannya. Setelah menapaki usia 75 tahun, Abdurrahman bin Auf menghembuskan nafas terakhir pada tahun 32 Hijriah. Sahabat mulia ini dikebumikan di Baqi dan disolati oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kisah Abdurrahman bin Auf menginspirasi kita untuk menjadi dermawan, gigih dalam berusaha, dan setia terhadap nilai-nilai Islam. Semangatnya dalam berdakwah dan berkontribusi bagi kesejahteraan umat menjadi contoh yang patut diikuti dalam membangun peradaban yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video yang memberikan inspirasi dari kisah-kisah Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.